Shalom, berjumpa lagi dalam program Resik Renungan Singkat di dalam channel Pengkhotbah Desa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan, memang setiap orang yang hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, bila kalian perhatikan, ajaran Tuhan kita Yesus Kristus sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang di dunia. Yesus mengajarkan kasih tanpa pamrih dan pandang bulu. Yesus juga mengajarkan agar setiap orang yang ingin ditinggikan harus merendahkan diri. Yesus meminta kita agar mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang membenci dan menganiaya kita. Ajaran Yesus ini sangat bertentangan dengan apa yang berlaku di dunia kita. Tidak heran jika banyak sekali orang yang ingin sungguh-sungguh mengikuti Kristus dan ajarannya akan mengalami berbagai pengalaman yang tidak mengenakan. Misalnya penolakan. Mungkin dari kita pernah mengalami penolakan oleh karena ketika kita melakukan kebenaran dan firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah berhenti. Ketahuilah bahwa Allah melihat segala sesuatu dan akan menghitung air mata yang kalian tumpahkan untuk melakukan kebenaran. Seperti halnya yang ditulis dalam surat Timotius tadi, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kita harus mengetahui bahwa Paulus yang menuliskan surat ini pun mengalami penganiayaan yang begitu luar biasa oleh karena imannya di dalam Yesus Kristus. Tetapi ia tetap setia, tetap melayani Kristus, dan tetap beribadah kepada Kristus. Hal ini pun harus kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Kita pun dapat melihat Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini. Ia mau menderita bagi kita. Dia mengajarkan kasih yang begitu luar biasa. Kasih itu begitu kuat dan sanggup mengalahkan segalanya, termasuk rasa takut dan rasa sakit kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus mengetahui bahwa kasih Kristus akan menguatkan kakimu untuk melangkah mengikuti Dia. Maka dari itu, tinggallah di dalam kasih Kristus. Maka kasih Kristus itu akan memberikan kita kekuatan untuk dapat melangkah walaupun kita diizinkan mengalami penderitaan, mengalami penolakan, mengalami penganiayaan. Tetapi ketika kita tetap melakukan kebenaran, maka kasih Kristus akan terus menopang setiap kehidupan kita. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.